Oke, terima kasih atas kehadiran dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera dan berbahagia. Terima kasih kehadirannya di sini. Kami di sini ingin meminta Bapak Ibu guru dan juga seluruh siswa terkait dengan rencana kami di aksi nyata modul 3.3 dengan program Jelajah Lestari yang seharusnya ini nanti kita akan terapkan di P5, tetapi setidaknya saya akan bersama dengan teman-teman saya, Pak Hebi Fajar Gunawan, bersama dengan Bu Siti Endarwati dan juga Bu Amalia Anissa untuk menjabarkan rencana program kami di P5 tentang Jelajah Lestari. Apa itu Jelajah Lestari? Terima kasih. Untuk selanjutnya kami berikan waktunya kepada Ibu Siti Endarwati. Waktu dan tempat yang berkenan. Baiklah, anak-anak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan siang ini, pagi sampai nanti siang, kita akan berdiskusi mengenai jelajah lestari, ya. Dan nanti yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu sebagian besar siswa SMP Negeri 1 Mungkit kurang mengenal kearifan lokal yang ada di lingkungannya. Jadi nanti akan dikaitkan dengan kegiatan pengenalan tentang kearifan lokal. Kemudian kearifan lokal merupakan identitas bangsa yang berperan membangun Indonesia yang multikultural. Kemudian yang ketiga, perannya siswa ada rasa memiliki kearifan lokal sesuai dengan zamannya. Pembelajaran kontekstual dengan tema kearifan lokal menjadi salah satu sarana siswa untuk belajar tentang daerahnya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran kontekstual berbasis proyek, memberikan ruang voice, suara, choice, pilihan, dan ownership sebagai upaya memunculkan kepemimpinan pada diri siswa. Nah, tentunya ini nanti ada kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di Mungkit. Tentunya anak-anak, karena kalian juga sekolahnya di sini, nanti akan lingkupnya tidak luas-luas, jadi tidak kesana-kesana, kita yang sekitar kita aja di Mungkit. Begitu, nggih. Dan nanti ada diskusi mengenai apa yang akan kami lakukan bertiga berkaitan dengan jelajah lestari. Dan itu tentunya tidak lepas dari kearifan lokal yang ada di Mungkit ini. Dan nanti akan diawali dengan pengalaman ibu-ibu juga anak-anak ya, yang termasuk kearifan lokal di sini. Itu mungkin sudah ada sebagian yang sudah tentunya sudah dekat, ya. Atau mungkin malah karena yang kearifan lokal itu kan tidak hanya sekedar salah satu tok, ya. Wujudnya bisa seni, bisa kuliner, ya. Bisa apa? Pokoknya budidaya juga itu termasuk itu, ya. Jadi nanti monggo itu nanti berkaitan dengan dikaitkan dengan pembelajaran yang nanti akan dibuat modul yang di situ kita perlu kerjasama, tidak hanya dari guru tapi dari siswa juga ada andilnya untuk menentukan kira-kira nanti untuk sumber belajar, ya. Untuk pembelajaran itu bisa kita ambil dari sekitar kita, jadi tidak usah jauh-jauh. Begitu, cukup. Terima kasih, Bu Ender atas penjelasan awalnya. Untuk selanjutnya, apa itu jelajah lestari? Biar Bu Ama yang akan menjelaskan langsung. Monggo, waktu dan tempat Bu Ama. Terima kasih Pak Fajar. Anak-anak semuanya, sebenarnya jelajah lestari itu ada kepanjangannya, ya. Kepanjangannya gimana?
Kemarin itu di mana? Jadi jelajah lestari itu hanya akronim, yang dimana akronim ini menjelaskan tentang Ini. bentuk aktivitasnya dan kita. Jadi jelajah lestari ini adalah jelajah lingkungan, potensi, edukasi, dan tradisi. Ya, jadi anak-anak pembelajaran kontekstual itu kan pembelajaran di mana harapannya kalian bisa belajar langsung dari lingkungannya. Yang sebenarnya mungkin anak-anak juga sudah mengalami sebelumnya, termasuk kalau kalian aktif di pramuka itu kan salah satu contoh pembelajaran kontekstual yang sudah kalian lakukan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu, anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, di sini kenapa kita ingin mengembangkan pembelajaran kontekstual di P5? Karena dengan begitu kalian akan lebih mengenal lagi, benar-benar bisa belajar sesuai dengan kondisi yang nyata. Contohnya kalau kita belajar matematika, ya nanti benar-benar matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian kenapa berbasis proyek? Karena kebetulan P5 juga proyek, dan dengan proyek maka anak-anak akan nanti bisa menentukan sendiri alur belajarnya. Kalian akan belajar dari siapa, ya, yang mau dipelajari apa, itu nanti kalian bisa mengembangkan sendiri. Mungkin kalian kemarin ada pengalaman sebelumnya waktu kewirausahaan ya anak-anak. Ingat, nah waktu di kewirausahaan itu kan anak-anak milih jualan apa itu kan pilihan sendiri ya, tidak dari Bapak Ibu menang. Nah, harapannya pengalaman ini akan kita juga kembangkan juga di pembelajaran kontekstual yang lainnya. Nah, kita pas banget di kearifan lokal ya, di kearifan lokal. Anak-anak ada yang tahu nggak kearifan lokal itu apa? Nah, tapi kalau biasanya kita itu programnya, kita Bapak Ibu Guru bikin modul dulu, kalian nanti tinggal menerapkan. Nah, kita akan melakukan pendekatan lain di mana kita menggabungkan ide Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak, nantinya akan jadi modal Bapak Ibu Guru kami untuk mengembangkan modul P5-nya. Ya, jadi kita berharap nanti di sini ada ide dari anak-anak yang benar-benar bisa kita gunakan dalam pelaksanaan P5. Nah, tentunya saya yakin anak-anak itu kan punya ide juga ya, kira-kira pembelajaran itu yang menarik bagiku itu urutannya kayak gimana ya. Nah nanti silahkan anak-anak menuangkan itu dan nanti bisa jadi pertimbangan dan juga bisa kita kembangkan bersama-sama. Termasuk nanti mungkin juga bisa sampai ke penilaiannya anak-anak, sampai ke penilaiannya ya. Namun yang pertama, yang penting kita pada perencanaannya terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, mohon izin saya mau maju ya. Oke, terkait dengan kearifan lokal, apakah yang kamu ketahui tentang kearifan lokal Mbak Livia? Yang saya ketahui tentang kearifan lokal itu suatu daerah kan punya kayak ciri khasnya masing-masing. Nah, itu tuh kayak punya apa ya? Ciri khasnya masing-masing, terus ada kayak makanannya masing-masing yang kayak khas dari daerah tersebut gitu. Oke, terima kasih ya. Ya, ini ada satu pendapat dari Mbak Livia bahwa kearifan lokal ini adalah ciri khas dari suatu daerah tertentu ya. Saya tak ke anak-anak dulu ya, ibu-ibu ya. Ya, oke. Kalau menurut anak-anak, ini kearifan lokal yang mungkin dalam bayangan kalian yang kalian ketahui itu kira-kira bentuknya apa saja ya? Permainan tradisional. Tata unggah-ungguh. Oke, unggah-ungguh. Terus ada lagi? Makanan tradisional mungkin. Ya, makanan tradisional bisa ya. Nah, biar lebih seru, nah saya mau minta anak-anak semuanya dan ibu-ibu untuk menuliskan dulu ya. Apapun jenis kearifan lokal yang bisa kita eksplorasi atau kita pelajari. Bayangannya adalah gini, di Mungkit. Nah, ada apa aja sih, ya kan? Nah, ya di Mungkit ada apa saja sih yang bisa kita pelajari? Nah, yang mungkin kamu tuh sebenarnya penasaran tapi sampai sekarang dan kemungkinan juga sudah ya, biasa nih. Sudah biasa tapi nggak tahu ceritanya dari mana, itu juga bisa kan? Nah, silakan kalian bisa menuliskan sebanyak-banyaknya ya. Nanti ini kita
Ya, Bu Lita, Bu Endah, ya, dan ibu-ibu yang lainnya, ya. Ya, jadi banyak anak-anak ya. Jangan terbatas hanya yang dapat dimakan dan diminum. Kalian bisa mengeksplorasi yang lainnya yang dimungkin. Banyak banget ya. Ya, nanti kita akan jadi tidak terpaku pada produk makanan. nah, dari Mungkin sama juga bisa budidaya di iya, mungkin tuh itu ya. mungkin kan kita rumahan. Iya, emang itu ya kan nggak usah mengira, memang itu. Sudah bisa ditempel. Kita masuk Ya. Jadi nanti ini kegiatan ini harapannya nanti juga bisa kita dokumentasikan ya, dokumentasikan bersama-sama sehingga nanti jadi satu cerita khazanah Kecamatan Mungkit dan sekitarnya. Ya, silakan bisa ditempel di depan. Wali. Isolasi. Ya, anak-anak silakan bisa ditempel terlebih dahulu. Oke. Bu, bisa kita cermati bersama, Bu. Ada beberapa hal yang bisa dieksplorasi di Kecamatan Mungkit ini, utamanya tentang kearifan lokalnya. Di sini ada makanan khas. Ya, ini adalah satu opsi yang nanti bisa kita kembangkan dalam pembelajaran kontekstual kita. Yang pertama adalah makanan
khas. Kemudian yang kedua, pabrik kertas. Ini adalah apa, Bu? Perusahaan atau usaha ya, Bu. Usaha yang ada di sekitar skala besar. Kemudian yang ketiga, ini ada jadilan berarti seni. jadi seni tari. Ini juga ada tari seni. Kemudian ada apa lagi? Makanan. Makanan sudah. Makanan khas. Merti desa nyadran. Ini adalah Berarti ada istiadat, ya kebiasaan ya. kebiasaan. Benar Bu, tradisi. Kemudian ada upacara adat. Jadi di sini ya, tradisi atau upacara adat. Kira-kira ada apa lagi ya anak-anak dan bapak ibu semuanya? Selain ini, Budidaya ikan. oh ya, budidaya ikan ini ya, ya, Mina. Ya, Mina ini adalah khasnya Mungkit ya. Ada lagi sebenarnya Bu. Apa ya? Banyak kan Kak itu bahasa. Sapu bener Bu, sapu ya ini usaha juga ya. Sapu ada, kemudian tadi kertas. Ya, Apa? permainan daerah ya. Permainan daerah ya. Permainan daerah apa? Oh, ya Jawa ya. Permainan ya mungkin bisa kita gali ya. Wisata juga ya. Wisata juga ini kearifan lokal yaitu budaya. Iya, ya contohnya kayak modal ini nggak usah yang terlalu mulu-mulu anak-anak ya kan muda terus apa Tempat wisata ya, untuk kesehatan. ya untuk kesehatan ya yang ngehits di sini itu apa? Ya, ini ada 8 hal yang nanti bisa kita kulik jadi panduan kita ketika nanti mengembangkan apa? Kalau pakaian? Pakaian apa? Kalau mungkin. Oh ya good oke. Usaha ya batik ya. Tapi kalau di sini ada perusahaan batiknya enggak? Bikin batik. Oh buat batik. Ini produksinya ya itu batik Wiradi. Nah ini bisa ini Kan Wira Desa itu bukannya dari Pekalongan, tinggalnya di sini, pembuatannya di sini. Nah itu makanya bisa kita koneksi ya. Ya. Justru di situ nanti ada rasa penasaran. Ya. Ya ini ada hal-hal yang nanti, nah ini anak-anak dari idenya anak-anak dan bapak ibu semuanya ini nanti kita bisa nanti ketika mengembangkan modul harapannya ada hal-hal ini yang banyak bervariasi yang nantinya bisa kita pelajari atau kita eksplorasi, kita cari sejarahnya, asal-usulnya atau mungkin bagaimana cara. Jadi bukan kalau di pembelajaran kontekstual mungkin bukan hanya sekedar cara membuat ya, tapi juga ceritane. Takon terus sopo ben ngerti ceritane. Nah, kok ono pabrik kertas ki ceritane piye? Kalian pernah tahu nggak? Belum tahu. Nah, itu harapannya nanti itu membuka. Dan nanti kalau bisa ya kalau dibukukan bagus ya kayaknya ya. Kita berdoa semoga nanti kita bisa membukukan suatu cerita untuk kecamatan mungkin gitu ya. Oke. Bagus Bu ini idenya. Ya, apalagi itu loh. Ya. Sejarah pabrik dulu kan besar sekali ya. Zaman saya itu pakai buku ini Blatok terbaik. Oh, tinggi ya. Zaman saya loh. Kalau kalian tidak mengalami hanya kertas. Selanjutnya Ya, yang terakhir adalah kita minta bantuan ibu-ibu dan anak-anak ini untuk membuat apa ya kayak ide alur belajar. itu alur belajar. Iya, sebentar. Dari ibu. Ditulis di sini. Langsung aja Bu. Ya, monggo beli lagu juga sama anak-anak ini silakan kita kira-kira yang pertama mau nambahin gitu ya. Kalau rumusannya ya kadang-kadang ini apa ya menulis
Kira-kira kita mau apa dulu ya? Belajarnya dari apa dulu? Dari apa? Apa Bu? Tata krama. Sebelum masuk situ pertama apa sih? Nah, misalnya kegiatannya mau apa? Lalu belajar itu urutan kegiatannya. Kira-kira kalau kearifan lokal sudah tahu semua belum? Apa tuh itu kearifan lokal? Kira-kira sudah pada tahu belum teman-teman kalian? Nah, belum. Ada beberapa yang belum. Nah, berarti kan pertama itu ditulis. Berarti kita mencari tahu tentang Apa itu kearifan lokal? Betul. Mencari tahu. Kan? Apa itu? Satu. Ya, satu. Mencari tahu arti kearifan lokal. Bulita ini. Satu. Jadi itu. Panas-panas gitu. Nah, misalnya ini dibuat kayak alur gitu ya. Peta konsepnya. Apa itu kearifan lokal? Terus setelah mencari tahu terus apa? Memahami. Iya. Melestarikan ya belum. Memahaminya gimana? Memahami apa tuh mencari dari sumber-sumber lain itu apa sih kearifan lokal menurut pemahaman warga sekitar atau pemahaman dari internet gitu kan bisa. Ya. Melakukan pendalaman. Mencari tahu sejarah itu berarti apa ya? Bahasanya yang enak. Pendalaman materi. Mencari tahu pendalaman, Eksplorasi. mengeksplorasi tentang kearifan. Ya. Eksplorasi gitu aja. Berarti kan pertama cari tahu, yang kedua eksplorasi, yang ketiga setelah eksplorasi terus Mengolah, mengulik. Mengulik itu apa? Kamu mengeksplorasinya via apa? Mengeksplorasi. internet, terus mencari narasumber. Kalau nanti lewat internet, apakah nanti apa ya istilahnya? Kayaknya lebih asik, lebih asik kayaknya kalau secara langsung ya. Turun ke lapangan Iya kan? Cara mencari Observasi. Ya, Berarti mengeksplorasi Dengan cara observasi secara langsung. observasi, terus apa lagi? Gini-gini apa? Ya, Observasi, wawancara, apa lagi? mencari narasumber. mencari narasumber. tahu. Yang Aku dulu biyen ini Aku kan golek mbah-mbah paling tua sing ngerti cerita Beledrang. Ada ceritanya itu. Jadi secara ada sih kan? Iya, ada secara itu yang paling. Nah, ini nanti bisa dicari di sini, ya toh? Nah, setelah kita observasi, wawancara, terus dengan narasumber, kan kita paling tidak sudah tahu ini apa atau itu tentang kearifan lokal itu. Nah, terus berikutnya apa? Dalami pemahaman. Udah. Lewat ini toh pendalami pemahaman. Terus mengulik ya. menjelaskan sih dari dilestarikan Sebelum presentasi Menyusun atau menjabar. menjabarkan informasi yang telah didapatkan. Membuat LHO. dari apa? LHO. Laporan hasil observasi. LHO, bikin LHO gitu aja. Menyusun dan menjabarkan. Nomor 3. LHO. Apa itu LHO tadi? Laporan hasil observasi. Ora lu. Lu Oke,
setelah menyusun itu Terus dipresentasikan. dipresentasikan ke Siapa? Ke siapa ya? Ya, pengampu. Kepada teman-teman yang belum mengetahui. boleh. Kira-kira ada bayangan bentuknya ini dia lebar bilang. Gimana? Lewatnya mana? Lewat apa? Poster. Poster. PPT. Poster atau PPT atau PowerPoint. Ya, PPT PowerPoint. Cerita langsung. Video Cerita langsung pendek. atau video pendek itu bisa. Berarti nanti untuk presentasinya bisa dalam bentuk beragam, bisa ada nanti Poster, yang bisa bikin PPT, poster, bisa video pendek. Video bisa panjang nonton juga video boleh. pendek. Bikin Film. film yo. Film Bisa, pendek. bisa. Film Ya, pendek, boleh. film Dan pendek. nanti wawancara-wawancaranya itu bisa di Vlog. Ya, ngevlog. Vlog juga Ah, bisa, ngevlog. vlog. Banyak ya. Iya. Terus itu nanti presentasinya itu mau ditampilkan di mana? Nah, ditampilkan di mana? Di Bisa di Anu, Per kelas, per kelas. per kelas bisa atau kalau- ya, Wah, premium. putaran perdana. Iya, kalau enggak ya langsung dilakukan. satu sekolah tahu. Ya, kayak dibagi di workshop apa di Kayak di workshop atau di GER. jadi. Ya ada pola gitu. Ya, Betul. Sosialisasi bagus. dilakukan dengan bisa di kelas bisa di kelas-kelas atau langsung di GER atau di workshop di tempat yang sering digunakan. Di tempat sosialisasi. Ya, di tempat sosialisasi. Luar biasa. Ide kalian ternyata. Tepuk tangan untuk kita. Ini ya maksud saya. Iya. Sebenarnya Ini punya anak-anak ya, nanti kita coba. Oke, terus setelah presentasi Diamalkan. Dan mencari di aplik. Ya diaplikasikan, diterapkan. Diterapkan atau lebih ke dilestarikan? Diterapkan sih baru dilestarikan. secara otomatis nanti kelamaan akan melestarikan. Oh iya. Diterapkan dalam kehidupan sehari. Siapa yang Paling aku. kamu terlalu lebar ini nanti. Oke. Oke, Bisa menarik kesimpulan. ya. Tarikan kesimpulan. Kesimpulan. ditarik. Apa bahasa lainnya apa? Apa? Menarik. Refleksi. Melakukan refleksi dan evaluasi. Organisasi luar biasa. Pada akhirnya ada yang balik. Nah, Refleksi, evaluasi dan umpan balik. nah. Refleksi, Evaluasi, umpan balik. Terus baru masuk ke jelajah lestari. 8. Apa? Melestarikan. Jelajah lestari itu ya. Dan nanti setelah ini ya, setelah ASTS itu ya, mungkin atau kedepannya yang dia nanti lagi Melestarikan itu tadi kearifan lokal. Melestarikan kearifan lokal yang sudah dipelajari bersama atau itu berarti di lingkungan kita. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau ditambahkan? mungkin dari yang lain kira-kira apa? Terus mencari kearifan lokal sekitar. Kan nanti Di ini kan Mungkit cuma kan? lingkup Mungkit. Mungkit. Kita bisa lebih besar lagi ke Mengekspor. Ya, mengeksplor. Ya, di Mengeksplor luar ke Bukit, ya. Biar maksudnya biar lebih tahu, masih tapi yang khusus wilayah Tapi khususnya wilayah Magelang mungkin. itu yang terdekat dari Ya, Bukit. terdekat Mungkin bisa. Ini loh tahu blendrang. Tahu blender tak? Blendrang enggak? Tahu pasti. Sudah pernah makan Sudah blendrang pernah belum? blender belum? Nah, makanya Blendrang main apa? Gunung Pring. Khusus makanan khas Gunung Pring. Oh, Ngerti? Sudah tahu belum? Ah, coba Blendrang. besok cari Itu kalau kalian Blendrang ketemu apa? aku nanti. Lendrang itu belerang. Nek, temuran belerang gitu meneh. blendrang. eksplorasi Blendrang, kearifan lokal Kearifan lokal di sekitar Daerah Kita Bukit ya. sekitar di sekitar Kabupaten Magelang. Di sekitar Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang.
Lindrang. Enak. sekitar Mungkit dan Kabupaten Magetan. Iya. Pernahnya Pernah. Enak. Enaknya kita dari gurih. suka Gurih. ada lagi. Oke, mungkin ada lagi. Sementara Sementara ini dulu. Ya. Oke, siapa yang melaksanakan? Saya cukup di idenya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah hasil dari diskusi kami bersama Bapak Ibu Guru beserta teman-teman mengenai alur belajar lestari. Jadi itu kita tentang kearifan lokal. Yang pertama, tahapan pertama yaitu mencari tahu apa itu kearifan lokal. Jadi kita mendalami dalam lingkup mungkin ya gitu, kita mencari tahu apa sih kearifan lokal itu. Tuh. Nah, yang kedua, mencari tahu pendalaman mengeksplorasi dengan cara observasi wawancara narasumber. Bisa dijelaskan oleh Pak Ardana. Oke, jadi mencari tahu pendalaman mengeksplorasi dengan cara observasi wawancara narasumber. Kita mengeksplorasi langsung ke wilayah Mungkit, yaitu apa saja yang ada di wilayah Mungkit ini sebenarnya. Ya mungkin salah satu contohnya ada makanan khas, kupat tahu mungkin, kalau tidak ya ada usaha skala besar maupun kecil. Kalau di sini mungkin sapu juga termasuk buatan sini ya. Ya, terus yang ketiga yaitu lanjut saja langsung ketiga yaitu menyusun atau menjabarkan LHO. LHO itu laporan hasil observasi. Jadi menyusun laporan yang sudah kita observasi itu apa dan hasilnya yang kita dapat itu apa dari yang sudah kita observasi langsung ke tempat tersebut. Yang keempat dijelaskan oleh Kak Kufa. Yang keempat adalah dipresentasikan lewat PPT, PowerPoint, poster, atau video pendek, panjang, dan vlog. Jadi setelah kita membuat rancangan teks LHO, kita mulai menyusun presentasi dan dapat dipresentasikan melalui anak-anak sekolah dan dengan cara melalui PPT atau poster dan video pendek serta vlog. Yang kelima yaitu presentasi dilakukan dengan bisa di kelas di tempat sosialisasi. Nah, jadi setelah kita melakukan observasi, itu kita menuangkan dalam bentuk presentasi lewat PPT, PowerPoint, atau poster, lalu video pendek atau vlog. Nah, nanti setelah hasil dari video yang kami buat itu, kita akan mempresentasikan dan menjelaskan ke teman-teman kita yang mungkin cakupannya ada yang belum mengetahui apa sih itu kearifan lokal. Jadi dengan kita mempresentasikan hasil diskusi atau pencarian kami mengenai kearifan lokal, teman-teman kami bisa mungkin mengetahui tentang kearifan lokal. Dan khususnya kearifan lokal yang ada di Mungkit ini. Ya. Yang keenam yaitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijelaskan oleh Kak Nukman. Jadi hasil dari yang keenam ini diterapkan sehari-hari. Anak-anak diharapkan bisa menerapkan seperti adat istiadat di desa Mungkit ini. Jadi anak-anak bisa itu unggah-ungguh Jawa bisa lestari. Oke, lanjut yang ke-7, melakukan refleksi, evaluasi, dan umpan balik. Ya, dari setelah kita melakukan LHO atau kita merancang LHO, dan setelah kita melakukan observasi di lingkungan sekitar kita melakukan refleksi, evaluasi, dan umpan balik. Apa sih yang harus kita tingkatkan kembali setelah kita melakukan observasi itu, dan apa yang harus kita mungkin kurangi tentang cakupan-cakupan pengetahuan yang mungkin kurang
baik di Lestarikan. ya dilestarikan dan dicari tahu. Kemudian yang ke-8, melestarikan kearifan lokal yang sudah dipelajari dari lingkungan sekitar. Dapat dijelaskan oleh Kak Ardena. Ya, setelah kita mempelajari seluruh rangkaian ini tadi, kita juga harus dan berkewajiban untuk melestarikan kearifan lokal yang sudah kita pelajari. Karena tujuan utama dari mempelajari kearifan lokal yaitu untuk melestarikan agar kearifan lokal tersebut tidak hilang. Yang lebih tepatnya kearifan lokal yang baik, yang jahat atau yang jelek ditinggalkan saja. Ya. Jadi setelah itu kita harus melestarikan. Setelah melestarikan kita juga bisa lanjut mengeksplorasi kearifan lokal di sekitar Kabupaten Magelang. Jadi kita tidak hanya dalam cakupan mungkin, tapi mungkin juga bisa dalam cakupan Kabupaten Magelang ini ada apa saja di sini. Karena kearifan lokal itu sangat banyak dan itu salah satu kekayaan di Indonesia. Begitu. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari hasil diskusi kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak. Ya, ide-ide yang disampaikan anak-anak ini akan menjadi bekal bagi kita nantinya untuk mengembangkan modul ajar P5 ya, kearifan lokal. Dan luar biasa sekali ya tadi dengan mempelajari guru. Maka anak-anak bisa mengeluarkan ide-idenya, alur belajarnya yang mereka lakukan. Nah, ini adalah usaha kami agar tahu apa sih yang ingin anak-anak lakukan ketika kalian itu belajar pembelajaran P5 utamanya pembelajaran kontekstual. Sepertinya ini dulu ya, nanti kita ya nanti kita akan bersambung lagi nanti kita mau kalian kita ajak kalian lagi diskusi. Nanti kalian kita perlu ide-ide dari anak-anak semuanya juga setelah mengembangkan modul P5 yang akan datang. Jadi terima kasih untuk semuanya dari kawan-kawan siswa yang sudah hadir di sini dan juga Ibu dan Bapak juga ada juga secara menghormati dan anak-anak. Oke, dan nanti kita akan kembali lagi untuk kita terapkan di minggu ketiga di bulan terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup diskusi kita ini dengan doa. Alhamdulillah,